Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kita nikmat, khususnya nikmat iman dan juga selanjutnya nikmat kesehatan yang masih berada pada diri kita. Maka hendaknya kita senantiasa terus bersyukur dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fillah, azani Allah yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Silsilah A'malul Qulub yang ke-11. Silsilah Amalan Hati yang ke-11 dari karangan Syekh Shaleh Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, yaitu pada bab tafakkur, bab berfikir. Ya. Jadi kita saat ini akan bahas tentang amalan hati, yaitu berfikir. Tentunya berfikir ini banyak perintah, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebelum kita membahas panjang lebar, kita seperti biasa buku ini akan mendefinisikan pengertian dari bahasan yang kita bahas, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Maka di sini disebutkan at-tafakkur fil lughah. Jadi berfikir menurut bahasa, tafakkur dalam bahasa itu artinya at-ta'ammul wan nazar. Ta'ammul itu memperhatikan dengan serius, ya, memperhatikan baik-baik, itu namanya ta'ammul. Wan nazar, melihat. Nah, itu secara bahasa. Maka berfikir butuh perhatian penuh. Kalau ada orang yang berpikir tapi perhatiannya tidak penuh, setengah-setengah, ini nanti tidak bisa memecahkan permasalahan yang sedang dia pikirkan. Kemudian at-tafakkur fil istilah, berpikir secara istilah, huwa tasarruful qalbi bin nazri fid dalail, yaitu aktivitas hati, ya, dengan memperhatikan pada dalil-dalil, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi tasarruful qalbi bin nadri fid dalail, kegiatan hati dalam memproses dalil yang sedang dilihatnya. Nah, itu secara istilah. Ada juga yang mengatakan pengertian yang lain, wa tasarruful qalbi fi talabi ma'anil asya', yaitu amalan hati untuk mencari makna sesuatu. Amalan hati untuk mencari makna sesuatu. Wa qala Thahir Ibnu Ashur rahimahullah, At-Thahir Ibnu Ashur rahimahullah mendefinisikan tafakkur, berfikir itu jaulanil aqli fi tariqi istifadati ilmin sahihin. Jaulanil aql, jadi berputarnya akal. Berarti orang yang berpikir itu akalnya muter-muter, ya, jaulanil aql, akalnya terus berputar Untuk apa? Untuk mencari
ilmu yang benar atau pengetahuan yang benar ya. Nah, jadi itu namanya proses berpikir baik secara bahasa ataupun istilah. Maka bagaimana pandangan syariat kita Islam berkaitan dengan berpikir ini? Ya tentunya agama kita Islam ini menyuruh kita untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya banyak menyuruh kita sebagai hambanya untuk menggunakan akal kita, digunakan untuk berpikir. Banyak sekali ayat-ayat ini. Baik itu memerintahkan berpikir tentang ciptaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah dan tanda kebesaran Allah, ataupun kita diperintahkan untuk berpikir dari ciptaan-ciptaan Allah, makhluknya, atau kita pun diperintahkan untuk berpikir terhadap diri kita sendiri. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apakah kalian tidak melihat? Artinya melihat itu ya tadi an-nazar itu berpikir. Lihatlah pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada juga kita diperintahkan untuk berpikir tentang azab Allah, tentang nikmat Allah, tentang surga Allah, tentang neraka Allah. Jadi perintah berpikir ada perintahnya di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali dari golongan laki-laki yang telah kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahli dzikri, itu ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, bil bayyinati waz zubur, yaitu dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran, sebagai pengingat, karena di dalam Al-Quran ada peringatan-peringatan yang mengingatkan kita tentang tujuan keberadaan kita di dunia ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, ya, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka berpikir. Ya. Fadalat al-ayah ala anna inzal dzikr alladhi wal Qur'an innama kana li ajli ay yatafakkarun nas fi hadha dzikr al-munazzal. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu az-zikr yang dimaksud adalah Al-Quran, tujuannya supaya manusia itu berpikir, ya, supaya manusia berpikir, manusia menggunakan akalnya untuk merenungi dan memikirkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa asnallahu fi kitabil aziz ala ibadihil mutafakkirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam kitabnya yang mulia ini bagi hamba-hambanya yang senantiasa berpikir. Nah, kalau perintah berpikir tidak wajib, maka buat apa Allah memuji mereka-mereka yang senantiasa berpikir? Ya. Karena Allah memuji mereka, berarti perintah untuk berpikir ini, perintahnya adalah wajib. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang ini, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai akal. Jadi ketika adanya langit, adanya bumi, kemudian siang jadi malam, malam jadi siang, ini harus kita pikirkan kenapa seperti ini. Siapa yang menggerakkan, siapa yang mengatur? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik sedang berdiri atau qu'udan atau duduk, wala junubim atau berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan ciptaan Allah yaitu langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, Maha suci Engkau, maka jagalah kita dari api neraka atau azab neraka. Ayat ini juga memerintahkan kita untuk senantiasa berfikir. Berarti kalau ada perintah, maka hukumnya adalah wajib. Qala Atha, dakhaltu ana wa Ubaid bin Umair, atau ini menjelaskan tafsir dari ayat tadi. Ketika beliau masuk bersama Ubaid bin Umair, masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian qala Ibnu Umar mengatakan, akhbirina bi ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah SAW. Mereka berdua itu meminta kepada Aisyah sebagai istrinya Rasulullah SAW untuk mengabarkan aktivitasnya Rasulullah, kegiatannya Rasulullah. Maka mereka meminta, akhbirina, coba kabarkan kepada kita tentang amalan yang paling menakjubkan, ya, yang engkau lihat dari Rasulullah SAW. Karena orang yang mengetahui kita, ya tentunya istri kita yang paling dekat. Maka antum kalau pengen mengetahui seorang, ya tanyakan pada istrinya, karena istrinya yang tahu seluk-beluk suaminya itu. Ya. Nah, ini dua sahabat ini pun ketika pengen bertanya tentang Rasulullah SAW itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah menjawab pertanyaan mereka. Qalat lamma kana lailatun minal layali qala, pada suatu malam, ya, Rasulullah meminta kepadaku, zarini ata'abbadu al-lailata li rabbi, izinkan saya untuk beribadah kepada Tuhanku pada malam ini. Qalat, akhirnya Aisyah mengatakan, wallahi inni la uhibbu qurbik wa uhibbu ma sarrak. Demi Allah, saya tuh lebih suka dekat denganmu dan suka untuk membuatmu senang. Nah, jadi kalau jadi istri ya harus senang dengan suaminya, ya, dekat-dekat dengan suaminya, kemudian harus senantiasa menyenangkan suaminya. Seperti Aisyah ini, dia lebih suka dekat dengan Nabi dan suka menyenangkan Nabi gitu. Qalat, akhirnya Nabi pun berdiri, faqama fatahhara fatatahhar summa qama yusolli. Akhirnya Nabi ngambil wudu, bersuci, ya, kemudian sholat. Qalat falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Kemudian Nabi sholat
dan terus menangis sampai air matanya ini membasahi pahanya. Qalat tsumma baka falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Kemudian terus menangis sampai membasahi jenggotnya. Qalat tsumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ard. Terus Nabi itu menangis sampai air matanya ini membasahi lantai atau membasahi tanah. Faja'a Bilal yu'adzin bisolat. Akhirnya Bilal datang dan mengumandangkan azan untuk solat. Fama ra'ahu yabki qala ya Rasulullah. Bilal pun tidak pernah melihat Rasulullah menangis seperti itu. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal dosa-dosamu itu sudah diampuni, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Apa yang menyebabkanmu terus menangis seperti ini? Kita dosanya sudah diampuni belum? Nangisnya sudah kayak Rasulullah belum? Kita dosanya belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya pun belum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya sudah dijamin diampuni, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan penuh semangat dan nangisnya Masya Allah sampai membasahi bumi, ya. Saking banyaknya air mata. Qala, akhirnya Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Apa saya enggak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Nah, ini orang yang beriman itu ketika mendapat nikmat bukannya menjadi sombong, bukan menjadi takabur, tapi menjadikan dia bertambah tawadhu dan senantiasa bersyukur. Karena ada zat yang maha besar dan yang pantas sombong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu abdan syakura. Apa saya enggak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur itu? Laqad nazalat alayya al-lailah ayah. Telah turun pada malam hari ini ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak memikirkannya. Nah, yaitu ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Celaka bagi dia yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkan kandungan dari ayat tersebut. Inna fi khalqis samawat, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang, ayatin liulil albab, ada tanda-tanda bagi mereka yang memiliki akal. Padahal hadis hadis ala anna man lam yatafakkar fi hadhil ayat fa innahu mutawa'idun bil wail wal adab. Hadis ini menunjukkan bagi mereka yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan kandungannya, maka dijanjikan wail. Dijanjikan wail itu celaka, ancaman, wal azab, dan azab. Wala yatawa'adullah bil azab illa liman khalafa amrahu. Enggak mungkin Allah mengancam dengan azab kecuali bagi mereka-mereka yang telah menyelisihi perintahnya. Apa menyelisihi perintah Allah? Kita disuruh berpikir, tapi kitanya tidak berpikir. Berarti kita menyelisihi perintah Allah, maka berhak untuk mendapatkan azab. Karena kita telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana min hadza anna tafakkur amrun wajib. Maka dari sini kita pahami bahwasanya berpikir itu adalah perkara wajib. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala at-tafakkur fi kitabihi maqrunan bi dzikril amsal amiran ibadahu bi tafakkur fi hadhil amsal.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan di dalam kitabnya, ya, yang mana dalam kitabnya ini, ayat ini menunjukkan untuk kita berpikir, perintah untuk kita berpikir. Allah Ta'ala, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum, maukah di antara kalian memiliki kebun yang mana dalam kebun itu ada kurma, ada anggur, serta dalam kebun itu mengalirlah sungai di dalamnya, tajri min tahtil anhar, lahu min kulli thamarat, serta kebun itu memiliki berbagai macam buah-buahan. Ada yang mau tawarin seperti ini? Pasti kita semua mau, ya. Apakah ada yang mau dikasih kebun yang mana dalam kebun itu ada kurma, ada anggur, serta buah-buahan lainnya, ya. Kemudian wasabahul kibar walahu dzurriyyatun du'afa, dan ternyata dia ditimpa dengan masa tua, artinya dia sudah tua, bukan muda lagi. Dan dia juga memiliki keturunan-keturunan yang lemah, entah itu keturunan yang masih kecil-kecil, ya. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, dan kebun itu ditimpa angin, yang mana angin itu mengandung api, fahtaraqat, akhirnya membakar kebun tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian tanda-tandanya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Nah, dari permisalan ini apa maksud Allah itu? Ada orang punya kebun, di dalamnya ada buah-buahan, dan dia usia yang tidak muda lagi, punya anak masih kecil-kecil, atau anaknya lemah, atau anaknya sakit. Tapi setelah itu kebun itu terbakar. Apa maksud ayat ini? Allah di akhirnya menjelaskan, kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya, la'allakum tatafakkarun, agar kita itu berpikir. Apa ya maksudnya? Jangan-jangan cuma ya permisalan, ya paham, kebun dimiliki oleh orang tua, dia punya anak kecil, kemudian terbakar, sudah gitu aja. Nah, ternyata itu ada maksudnya, ada faedah di balik permisalan ini. Fahadzal rajul qalbuhu muta'alliqun bil bustan min aktsari min jihad. Jadi laki-laki ini hatinya senantiasa condong pada kebun ini. Dia benar-benar suka sama kebunnya. Siapa yang nggak suka? Kan punya kebun, di dalamnya ada air mengalir, enak, nggak usah susah-susah nyari airnya, ya. Maka laki-laki ini pun begitu senang dengan kebunnya. Annaha jannah wa laysat mazra'a shaghira. Ini kebun itu ya luas, ya, namanya kebun luas, bukan kebun yang kecil, ya, atau berapa petak, tapi ini jannah itu kebunnya sangat luas. Kemudian wa anna fiha asjarun mutanawwi'ah nakhilan wa a'naban. Di dalamnya banyak sekali pohon-pohon yang bermacam-macam. Di antaranya tadi ada kurma, ada anggur, dan yang lainnya. Kemudian keistimewaan kebun tersebut, annal ma'al ladzi fi hadhil jannah la yastakhrij minal abar bil majhud al kabir bal inna hunaka anharon tajri fi hadhil jannah. Air yang menyirami kebun tersebut bukan berasal dari sumur. Nah, kalau pengairannya dari sumur, bagaimana? Udah orangnya udah tua lagi. Dulu kalau ada sanyo masih mending gitu, ada sanyo atau ada mesin air yang memompanya. Dulu kan belum ada namanya, ya, hal-hal semacam ini itu. Akhirnya harus ditimba kalau pengairannya pakai sumur. Nah,
Laki-laki itu sudah tua, kalau suruh nimba yang lebih merepotkan lagi. Ini sih airnya mengalir, tajri min tahtil anhar dalamnya. Wa huwa qad asabahul kibar wal insan idza asabahul kibar yahtaj ila syai'in ya'udu alaihi bil mal. Yang namanya orang tua itu ya pasti sudah lemah tenaganya dan kebiasaannya. Namanya orang tua, dia membutuhkan ada orang yang senantiasa mengurusinya, ada orang yang ngasih kebutuhannya. Itu kebiasaan orang tua. Makanya kebun itu semuanya lengkap gitu, fasilitasnya lengkap, airnya udah mengalir, buah-buahannya bermacam-macam. Nah, meskipun yang mengurus atau yang punyanya orang tua, ya nggak begitu kerepotan, karena semuanya sudah berjalan dengan baik. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia juga memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih kecil-kecil. Atau du'afa ini bisa diartikan mardo, sakit. Dia punya keturunan, tapi keturunannya kecil. Kalau bisa diartikan masih kecil, bisa nggak membantu bapaknya? Tentunya belum bisa. Atau diartikan sakit, tentunya orang sakit pun nggak bisa meskipun anaknya besar. Nah, walaysa lahum masdar lirizqi lahadil jannah, dan dia tidak punya penghasilan lagi kecuali dari kebun ini. Fadarajatun ta'alluqi bihadil jannah kabiratun jiddan, fa kaifa yakunu syu'urihi wa khaybati amalihi wa ihbatihi idza asaba ihsarun fihi narun tahtaraqat. Dan dia benar-benar menggantungkan hatinya kepada kebun tersebut karena tidak ada penghasilan lagi. Ya. Bagaimana perasaan antum ya ketika yaitu adalah kebun penghasilan satu-satunya, tapi terbakar. Nah, ludes semua, kena api. Ya. Yaqulu ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ay annahu subhanahu ma daraba hadzal mithal wa ma saqahu illa li ajli ay yatafakkar ibadu fihi. Jadi Allah mencontohkan permisalan ini tidak lain tujuannya untuk agar hamba-hambanya itu berpikir ya, dan mengambil pelajaran dari permisalan ini. Wa 'inda tafakkur wa ta'ammul fil ayah kama arada minna subhanahu taqtashifu anna al-murad bi hadzal mithal wa tasbihu hali sahibu hadhil jannah bi hali mira'i wal mannan fi sadaqatihi. Jadi ternyata permisalan ini perumpamaan bagi orang-orang yang bersedekah, tapi dia tujuan sedekahnya itu untuk dilihat oleh orang, tujuannya agar sedekahnya senantiasa disebut-sebut, pamer. Ini permisalan dari ayat tadi. Idza ata yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, wa huwa muhtajun li kulli hasanatin min hasanatihi. Ketika kita datang di hari kiamat, kita semua dikiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kita membutuhkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Ternyata kebaikan-kebaikan itu tidak ada. Haba'an mansuro, hilang. Seperti debu yang berterbangan atau debu yang di atas batu licin kemudian tersiram air hujan yang besar, hilang semua. Mana tadi sedekah kita ini? Fahalu sahibul jannah idza asaba i'sarun fahtaraqat kahali sahibi sedekah alladhi akhraqa hasanatahu bil manni wal mira'ah. Jadi perumpamaan pemilik kebun tadi, apabila dia kebunnya itu ditimpa dengan bencana kebakaran, itu seperti orang yang bersedekah yang mana kebaikannya terbakar, kebaikannya hilang, kebaikannya sia-sia, sedekahnya nggak bernilai apa-apa.
Disebabkan apa? Bil manni wal miro'ah, karena dia ingin disebut-sebut, ingin dilihat. Nah, bagaimana perasaan antum? Ternyata sedekah tadi hilang semua. Sebagaimana kebun yang indah, yang kelihatannya kita indah, Masya Allah kebunnya ini banyak buah-buahan, banyak pohon, ada kurma, ada anggur. Ternyata tinggal panennya saja kebakaran, nggak bisa dinikmati. Padahal itu satu-satunya penghasilan kita, satu-satunya harta kita. Terus kita mau ngandalin apa lagi? Ini perumpamaan orang yang sedekah, yang mana tujuan sedekahnya tadi pengen dilihat, pengen diungkit-ungkit, pengen disebut-sebut. Akhirnya nanti datang pada hari kiamat, dia bangga, dia merasa saya sudah bersedekah, saya sudah mengeluarkan uang yang banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan-kebaikan itu terbakar. Karena apa? Karena dia niatnya pengen disebut-sebut, niatnya pengen dilihat. Nah, itu perumpamaan yang ada dalam ayat tadi. Wa bitafakkur fi hadhihi insan ila al-ikhlasil amal. Nah, dengan berpikir dari perumpamaan tadi, maka manusia ini akan bisa sampai pada derajat ikhlas. Karena dia tahu akibatnya kalau tidak ikhlas, hilang semua amal-amal kebaikannya. Wa qala ta'ala fi misalin akhar min amsalil Quran, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang lain di dalam Al-Qur'an, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Ini juga Allah memberikan permisalan agar kita itu berpikir. Yang mana artinya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya, sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, ya, kama in anzalnahu, seperti air yang Allah turunkan dari langit. Nah, fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian air hujan yang Allah turunkan dari langit itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuh-tumbuhan ini ya'kulun nas wal an'am, ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan oleh binatang-binatang. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Nah, ketika bumi ini sudah indah, bumi ini sudah bagus, ya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penduduknya, kita semua yang ada di bumi ini merasakan makanya bisa dinikmati nih hasilnya nih, karena Masya Allah buminya sudah indah. Ataha amruna lailan aw naharon, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala tentaranya di malam hari dan di siang hari, faja'alnaha hasida, dan menjadikan tumbuhan-tumbuhan tadi seperti tumbuhan atau tanaman-tanaman yang telah dipanen, berantakan kembali. Udah kita merasa, wah ini udah bagus nih, udah enak tinggal nikmati. Ternyata datang bencana, datang bala tentara Allah di malam hari atau di siang hari, dan menjadikan tumbuhan-tumbuhan tadi, tanaman-tanaman itu rusak kembali. Ka'allam taghna bil ams, seperti tidak terjadi sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang berpikir. Ini juga ayat yang memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berpikir. Ya. Jadi memang dalam Al-Quran itu banyak
perintah-perintah dan faedah-faedah kalau kita bisa memahaminya. Apa maksud ayat tadi? Wa fi hadzal misal bayanu li haqiqati hadil hayat. Jadi perumpamaan ini menjelaskan tentang hakikat kehidupan ini. Kita merasa punya segalanya ya. Dan ketika kita merasa wah ini saya sudah punya ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana di malam hari atau siang hari. Faja'alna hasida, dan mengambil kembali apa yang telah kita dapatkan ya. Atau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang kita dapatkan tadi seperti tidak ada ya. Jadi perumpamaan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan ini wa annaha ka'ardin, seperti perumpamaannya adalah seperti bumi. Untijat ahsanati mariha, yang mana bumi tadi menghasilkan buah-buahan yang bagus, hasil yang melimpah ya. Tsumma asabatha ja'iham minal jawahif fa idza hiya khaliyatun ka'annaha lam takun mali'atun bit tamarat wal khadrawat. Akhirnya datanglah musibah seolah-olah belum terjadi, belum tumbuh-tumbuhan. Ini permisalan kehidupan dunia. Kita pun melihat semua bangunan-bangunan berdiri ya, tumbuh-tumbuhan indah kita lihat ya. Nanti pada hari kiamat semua akan hancur. Ka'allam taghna bil amas, seolah-olah belum pernah ada, semuanya akan hancur. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman yang lain, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak mungkin sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ya, enggak mungkin disamakan. Ashabul jannah humul faizun, penduduk surga mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini juga ayat memerintahkan kita untuk berpikir. Falyatafakkar insan fi hadzal Qur'an, maka berpikirlah kita sebagai manusia pada Al-Qur'an ini. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, itu gunung bisa pecah, gunung bisa hancur, saking kuatnya pengaruh Al-Quran. Famada yang bagi ayakuna atharu ala nafsihi, maka kalau Al-Quran punya pengaruh besar terhadap makhluk Allah yang kokoh gunung, ya bagaimana Al-Quran ini mempengaruhi diri kita? Harusnya kita yang makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang lemah daripada gunung, harusnya Al-Quran bisa menghancurkan kita, bisa mempengaruhi kita, bisa menembus hati kita. Gunung saja bisa hancur, apalagi kita makhluk yang lemah. Kama annahu subhanahu addada li'ibadi anwa'a makhluqati fis samawati wal ard wa dzakara sifatahu subhanahu wa ni'amahu allati an'amaha ala ibadihi liyatafakkaru fiha. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat yang lain, memerintahkan hamba-hambanya manusia untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Baik, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan azan Isya.
Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir. Oleh karena itu, orang-orang salaf terdahulu pun mereka mengingatkan kepada kita semua tentang wajibnya berpikir. Dan mereka menyuruh para sahabatnya untuk berpikir. Ya, qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, "Awidu a'yunakum al-buka wa qulubakum at-tafakkur." Jadi biasakan mata kalian untuk senantiasa menangis. Ya, awidu a'yunakum al-buka. Hendaknya kita membiasakan diri untuk senantiasa menangis, sebagaimana Rasulullah SAW tadi.
Oh nggak bisa Ustaz, ya dicoba. Sampai pura-pura menangis pun ya kita harus dicoba. Kemudian biasakan juga hati kita untuk senantiasa berpikir. Nah ini pesan orang-orang salaf terdahulu kepada para sahabat-sahabatnya. Karena memang berpikir ini hukumnya wajib. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran yang sehat, ya. Akal pikiran yang komplit, kita tidak gila, maka gunakan nikmat ini untuk berpikir. Tentunya nanti ada batasan-batasan sampai mana kita ini diperbolehkan untuk berpikir dan sampai mana kita harus berhenti untuk memikirkan sesuatu. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas batasan-batasan berpikir. Berpikir di sini jangan seperti orang-orang liberal yang silakan berpikir sebebas-bebasnya. Namun dalam Islam pun dia memang diperintahkan untuk berpikir, tapi di sana juga ada batasan-batasan khusus yang tidak boleh kita melebihinya dari batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita senantiasa mengasah hati kita, mengasah akal kita, mengasah penglihatan kita untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah, tanda-tanda Allah alam semesta atau di alam semestanya, ataupun tanda-tanda Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, kalau tidak kita akan tutup. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ngaji. Tidak mengerti dengan penjelasan kandungan isinya. Ya. Jadi keutamaan kita mengaji, tentunya mengaji itu di dalamnya banyak sekali keutamaan. Baik itu mengaji ilmu, hadirin majlis, ataupun mengaji Al-Quran, tentunya sudah mengandung keutamaan. Seperti kalau kita ngaji Al-Quran, kita ngaji tapi tidak paham isinya, paham artinya, kita sudah mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini bukti bahwasanya kita membaca saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi proses selanjutnya menghafal, kemudian merenungi, memikirkan, serta mengamalkannya, tentunya pahala-pahalanya akan terus mengalir. Kemudian dengan kita duduk dihadir di majelis ilmu, ini juga sudah mendapatkan pahala. Meskipun pelajaran-pelajaran yang disampaikan ada yang dipahami atau tidak dipahami, kita sudah mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat tadi ya, niat, semua sebenarnya kembali kepada niat. Kalau niatnya benar, ya dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, meskipun maksudnya tidak dapat. Ada di masjid, di majelis ilmu,
tapi tidak paham materi yang disampaikan. Dia sudah berusaha tidak mendengarkan dengan baik, tidak, karena ada entah hadis atau ungkapan ulama ya, sekiranya waktu kita ini diberikan untuk menuntut ilmu, ini ilmu akan ngasih kita hanya sebagian kecilnya, yukti ba'dahu, hanya sebagian kecilnya. 24 jam kita punya waktu nih ya, belajar terus. Ini ilmu hanya ngasih sedikit, apalagi waktu kita dari sisa-sisa kegiatan kita, entah apa yang didapat itu. Kita fokus, waktu kita kerahkan semua untuk belajar saja, ini ilmu ngasihnya sedikit. Apalagi kita ngasih waktu sisa-sisa dari waktu kita, entah apa yang didapat itu. Tapi insya Allah itu akan mendapatkan pahala meskipun dia tidak paham dari apa yang disampaikan ya. Tapi dengan kehadiran dia di majelis itu sudah mendapatkan pahala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah seorang itu berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, illa hafathumul malaikat. Malaikat ini akan mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan menyelimuti kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada kita. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama orang tersebut di hadapan para makhluk-makhluk yang mulia, itu para malaikat. Itu aja sudah keutamaan. Tapi lagi-lagi kembali kepada niatnya, karena innamal a'malu binniyat. Kayak tadi contoh sedekah tadi. Kalau sedekah niatnya untuk disebut-sebut, diungkit-ungkit ya, atau pengen dilihat, ya innamal a'malu binniyat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ila Allahi turja'ul umur.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.